Yang lunas Roh suci pangganti yang kuat tanjak pedangin jatuntun tiang ren margine menuju ke swarga. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan new normal, di mana untuk pertama kalinya kita akan mulai ibadah di gereja masing-masing. Dan untuk itu kita akan memulai, dan saya mengundang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita pada minggu ini dengan bernyanyi dari Kidung Pemuji nomor 50 ayat 1 dan 3. Mriki jenangkil ring yang Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat, arahkanlah hati kepada Tuhan. Terimalah potum dan salam. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara
saudara juga. Nat introitus kita, Minggu tanggal 21 Juni 2020, dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 358, bait pertama dan ketiga, semua yang letih lesu. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita berdoa sebelum kita menerima layanan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami. Di hadapan-Mu kami sadar dan mengakui ya Tuhan bahwa masih banyak pikiran, tutur kata kami, hati kami yang sesungguhnya belum berkenan di hadapan Tuhan. Teristimewa di dalam kami memasuki bahkan juga bersama melawan COVID-19 ini. Masih sering kami memikirkan, mementingkan, masih sering kami egois yang hanya memikirkan diri kami, keluarga kami sendiri, gereja kami sendiri, masyarakat kami sendiri, ataupun bangsa negara kami sendiri. Solidaritas belum begitu nampak di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Bangkitkan semangat hidup kami untuk ke depan kami lebih bersolider terhadap sesama kami. Bapa kami yang di surga, kami tidak mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini menggantungkan kekuatan, tenaga, kepintaran kami sendiri sebagai manusia. Oleh karena itu kiranya Tuhan di dalam Roh Kudus yang penuh hikmat, yang penuh kuasa, mengalir setiap saat dalam hidup kami. Sehingga tutur kata kami, pikiran dan hati kami teristimewa di dalam kami bersama-sama melawan COVID-19 ini. Kami mendapat tuntunan pesan-pesan indah dari Tuhan. Dan karena itulah dalam ibadah minggu pertama dalam kami memasuki new normal masa COVID-19 ini, hadirlah bersama kami Tuhan. Layanilah kami dengan firman-Mu
dan firman Tuhan akan memotivasi kami kembali untuk lebih dapat ikut ambil bagian dalam bersama-sama melawan COVID-19 ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan siap melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama itu terambil di dalam kitab Matius pasal 11. Matius pasal 11 sesuai dengan bahan khotbah kita dari Puji dan Janji untuk hari Minggu tanggal 21. Mulai ayat 25 sampai 30 demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setia mendengar dan melakukan sabda Tuhan dalam hidupnya setiap saat. Haleluya. Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca tadi, maka ada 3 hal yang hendak kita renungkan bersama. Bagian yang pertama, otoritas Tuhan Yesus. Sesuai dengan ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Saudara, secara duniawi Tuhan Yesus lahir di kota kecil yang bernama Nazaret, dari keluarga Yusuf dan Maria sebagai masyarakat yang kecil, masyarakat yang sederhana, sebagai seorang anak tukang kayu. Memang benar, Yesus adalah manusia biasa dan seutuhnya juga 100% ia manusia biasa. Tetapi dia dilahirkan dari buah kandungan Roh Kudus, tidak ternoda, tidak berbuat dosa, dan berkarya sebagai penebus dosa dan penyelamat manusia. Karena itu, dia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, juga 100%. Melalui dia kita mengenal Allah, melalui dia kita menerima Allah, melalui dia kita menerima keselamatan hidup kekal bagi kita semua. Karena itu kita menerima hidup ini sebagai anugerahnya dan sebagai kesempatan untuk memuliakan dia dan menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, dia memiliki otoritas, kuasa, dan kasih dalam hidup manusia. Bersama dia tidak ada yang mustahil. Bersama dia kita selamat. Bersama dia kita menjadi tenang dan kuat. Bersama dia kita selalu ada harapan baru. Bersama dia kita mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah, walau hidup kita selalu penuh dengan beban dan tantangan. Bagian yang kedua, belas kasihan Tuhan.
Sebagaimana ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, ada kisah perumpamaan di kalangan orang Yahudi demikian. Ada seorang janda memiliki 2 anak perempuan dan memiliki 2 ekor domba. Ketika domba-domba miliknya itu melahirkan anak, maka ia mempersembahkan anak domba sulungnya kepada imam berdasarkan hukum Taurat yang berlaku. Ketika musim mencukur bulu domba, ia mencukur bulu dombanya dan menyerahkan bulu guntingan pertama kepada seorang imam, dan itu pun memenuhi hukum yang berlaku. Ketika ia kemudian sudah sedikit menjadi kecewa, lalu ia menyembelih dombanya dan ingin menikmati makan dagingnya, ia harus menyerahkan paha bagian depan, kedua rahang, dan perut besarnya kepada imam, juga hanya semata untuk memenuhi hukum Taurat. Dan akhirnya si janda itu mempersembahkan domba-domba miliknya semua. Tetapi hukum Taurat juga mengatur semuanya dipersembahkan menjadi milik imam. Semua milik janda itu akhirnya telah dipersembahkan. 2 ekor domba beserta anak-anaknya semua dipersembahkan untuk memenuhi hukum Taurat. Dan dikatakan dalam kisah tersebut, ia dan 2 putrinya akhirnya menangis. Saudara, kisah yang dapat kita baca dalam kitab Ulangan 18 dan Bilangan 18 tersebut merupakan perumpamaan tentang tuntutan yang terus-menerus yang dikenakan dalam hukum Taurat kepada manusia dalam setiap tindakan dan kegiatan kehidupan. Jadi, tuntutan itu sangat sungguh merupakan beban atau kuk adalah alat dari rakitan potongan kayu yang diletakkan pada tengkuk dan leher lembu ketika orang saat itu membajak di ladang. Meski peletakan kuk itu sudah diukur pas dan cocok pada tengkuk dan leher lembu tersebut, sesungguhnya tetap juga menjadi pemberat lembu yang sedang membajak. Jadi kuk yang memberatkan ini adalah gambaran hukum Taurat bagi orang Yahudi yang pemberlakuannya selalu sebagai beban terus-menerus dalam kehidupan setiap saat. Saudara, kepada mereka, kepada kita semua Tuhan Yesus mengundang dan memberi ajakan, serta mengganti dan menaruh kuk Allah sendiri yang lebih ringan, lebih enak, lebih cocok pada bahu kehidupan kita masing-masing. Pemasangan kuk tersebut adalah gambaran bahwa hidup yang diberikan Tuhan ini bukan lagi sebagai beban, apalagi membahayakan dan menyengsarakan kita, sebab panggilan dan tugas bagi kita semua sudah diukur dan cocok pas bagi kita sesuai dengan kebutuhan
sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karunia dan talenta secara tepat yang Tuhan percayakan kepada kita. Hukum Taurat telah digenapi, telah disempurnakan dengan hukum kasih Tuhan. Saudara, ada kisah kuno, seorang mendatangi seorang anak yang sedang menggendong seorang anak yang lebih kecil, keadaannya lumpuh di atas punggungnya. Orang yang melihat itu kemudian berkata, "Engkau membawa suatu beban yang cukup berat." Lalu si anak laki-laki yang menggendong tersebut menjawab, "Maaf, ini sama sekali bukan beban, sebab ia adalah adik laki-lakiku." Jadi saudara, beban yang diberikan dalam kasih, beban yang dipikul dalam kasih sayang, itu semua akan selalu terasa ringan bersama Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga terakhir, aplikasi firman Tuhan ini bersama melawan COVID-19 dalam new normal. Saudara yang kekasih, pandemi COVID-19 telah merajalela dan tentu juga membuat letih, lesu, dan berbeban berat bagi sendi-sendi kehidupan semua kita. Semua pikiran kita, tenaga, kemampuan, waktu, bahkan dana kita hampir-hampir terkuras untuk melawan pandemi COVID-19. Sampai kapan COVID-19 ini selalu menghantui dan memporak-porandakan hidup kita? Masihkah kita mampu secara bersama untuk melawannya? Adakah temuan obat anti COVID-19? Sejauh mana pengharapan dan perubahan tatanan kehidupan baru, kebiasaan baru dalam masa new normal dan seterusnya? Saudara-saudara, terimalah ajakan Tuhan Yesus. Mari datanglah, berseru kepadanya, dan Dia akan memberi kelegaan dan ketenangan. Aminkanlah otoritas, kuasa, dan kasih-Nya yang tetap turut bekerja dalam kehidupan kita, teristimewa di dalam kita bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Yakinilah janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Janji turut bekerja dan pertolongannya tetap setia ada tinggal bersama dengan kita. Bersama Dia kita mampu memikul hal ini sebagai satu tugas panggilan kasih. Dan bersama Dia juga kita meyakini kita akan segera dapat melewati ujian berat hidup ini. Setialah mengikuti pesan-pesannya. Taatlah saudara, hidup disiplin mengikuti edaran dan ketetapan-ketetapan pemerintah, khususnya tentang protokol kesehatan. Untuk saudara, untuk saya,
untuk kita semua terus ikut ambil bagian, menggenapi janji Tuhan memberi kuk yang ringan dalam kasih kepada semua orang, bukan kuk yang menambah beban dan memberatkan orang lain. Saudara, hiduplah saling berbagi dalam situasi seperti ini. Bangkitkan dan selalu tingkatkan semangat solidaritas kita terhadap sesama kita, terhadap tetangga kita, terhadap gereja jemaat kita, terhadap orang-orang yang sungguh menanti dan pertolongan dari kita. Hiduplah saling menguatkan dalam iman, dalam persekutuan. Hilangkan kesombongan diri. Hilangkan memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Ingatlah ajakan undangan Tuhan Yesus. Kita meyakini bersama Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan kasih, kita pasti bisa melewati masa COVID-19 ini. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan iman rasuli dengan jelas dan tegas sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian kekasih Kristus, marilah bersama-sama kita teduh sejenak untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena setelah hampir 4 bulan berjalan, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kini kami boleh bersekutu sebagai keluarga Allah, menghayati kembali indahnya persekutuan keluarga Allah di rumah Tuhan, meskipun keadaan terbatas dalam suasana tatanan kehidupan bergereja yang baru. Tuhan, sungguh kami mensyukuri persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang telah memberikan kami jalan dan kesempatan untuk memulai persekutuan ibadah ini. Ke depan kami rindu agar dapat diperluas, bahkan dimungkinkan dengan leluasa kami boleh bersekutu bersama-sama dengan jemaat yang lainnya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak Ibu Pendeta, berkati Bapak Ibu Majelis, pengurus kategorial, dan semua yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini, meskipun dalam keadaan terbatas, dan juga ada yang mungkin disiarkan secara live streaming. Kau memberkati teman-teman kami yang bisa kesempatan berbakti di gereja maupun juga di rumah mereka masing-masing. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hal ini. Kami juga bersyukur kalau gereja Tuhan boleh sampai saat ini keluarga-keluarga jemaat-Mu ada dalam suasana sehat. Kami rindu Engkau akan menyempurnakan
hidup kesehatan kami hari-hari ke depan, sehingga kami pun juga dapat tahan menjalani kehidupan di tengah-tengah COVID-19 ini. Bapa, secara khusus kami berdoa pada saat ini bagi persidangan sinode yang akan berlangsung tanggal 4 sampai 7 Agustus mendatang. Kami rindu segala persiapan-persiapan yang telah dilakukan baik oleh panitia, jemaat melalui majelisnya boleh terselenggara pada waktunya dengan sebaik-baiknya. Kami masih mengupayakan apa-apa yang memang sepatutnya dipersiapkan untuk hal itu. Kalau Tuhan berkenan ini berlangsung, kami rindu hal itu boleh terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Berkati majelis sinode harian, majelis sinode lengkap yang akan menyampaikan apa yang menjadi laporan evaluasi bersama-sama. Berkati majelis jemaatnya akan bersidang bersama-sama dengan kami. Siapapun yang ambil bagian di dalamnya, biarlah Engkau memberkati, memberikan kami kekuatan dan hikmat-Mu. Bapa, kami mendukung dalam doa juga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah secara khusus di dalam proses penanganan COVID-19 ini. Kiranya Engkau yang Tuhan menolong para pemimpin kami untuk sungguh mampu dengan bijaksana menata layani tugas-tugas pembangunannya di tengah-tengah masyarakat yang ada dalam suasana COVID-19 ini. Upaya-upaya yang dilakukan sampai saat ini, kami mohonkan kekuatan Tuhan, khususnya bagi para dokter, para medis, aparat keamanan, kiranya Engkau menolong agar mereka tetap kuat dan sehat melaksanakan tugas panggilannya. Berkati Tuhan pemimpin kami ini. Demikian Tuhan Yesus, kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu juga yang kami miliki di tempat kami, di gereja kami. Berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu yang kami miliki. Berikan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Sebab firman-Mu menyatakan di mana ada kerukunan dan keharmonisan, berkat Tuhan Kau perintahkan terjadi dalam kehidupan mereka. Lihat peristiwa COVID ini menolong kami semakin giat membangun persekutuan keluarga dengan lebih baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikianlah doa-doa kami sekalian. Tentulah ada doa-doa yang tak terucapkan yang dinaikkan hamba-hamba yang hadir di tempat ini. Bila Engkau juga mendengarkan doa-doa mereka. Demikian Tuhan doa kami sekalian yang semuanya ini dialaskan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya diberi kesempatan kepada kita untuk membawa persembahan kita. Persembahan akan dibimbing oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Persembahan akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 3. Berkat dan bercurah, hiduplah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus.
Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur serta terima kasih kami kepadamu. Oleh karena Engkau sudah memelihara, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga telah memberkati kami lewat usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari. Bahkan sampai saat ini, Engkau tetap memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mempersembahkan persembahan yang merupakan berkat yang asalnya daripada. Kiranya Tuhan memberkati persembahan agar sungguh-sungguh berguna bagi pelayanan gerejamu di Pulau Bali ini. Kami mohon kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam segala usaha dan pekerjaan kami di minggu-minggu yang akan datang. Bapa dalam surga, inilah doa syukur serta terima kasih kami kepadamu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup dengan pujian NKB 128. Ada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yakinilah otoritas Tuhan penuh kuasa kasih. Dalam kita ikut ambil bagian, bersolidaritas terhadap sesama kita dalam memerangi virus 19 ini. Hidup disiplinlah dalam iman, disiplin untuk mentaati protokol kesehatan. Mari setiap saat kita mendengar dan menerima edaran surat-surat resmi dari pemerintah, sehingga di dalamnya kita bersatu padu melawan pandemi COVID-19. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah itu dengan setia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus Allah Tritunggal, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.